pasal 13 ayat 36 sampai ayat 38, firman Tuhan berbunyi demikian. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman Tuhan sudah kami baca. Kami mau merenungkan bagaimana respon Petrus terhadap pertanyaan yang dia tujukan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau doakan supaya firman Tuhan yang kami renungkan ini, dorong hidup kami lebih cinta kepadamu. Pakai hamba-Mu, supaya firman Tuhan yang di-share sungguh-sungguh bermanfaat bagi kami dan semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita kenal bahwa Petrus itu bukan murid sembarangan. Petrus adalah seorang murid yang cepat tanggap, sigap. Dia seorang yang cepat bertindak. Perhatikan saja waktu di Taman Getsemani, bagaimana dia begitu cekatan memotong telinga Malkus, seorang prajurit, telinganya itu putus, dan Yesus minta dia menempelkan kembali. Perhatikan bagaimana dia pernah menarik tangan Yesus supaya tidak pergi ke Yerusalem karena takut di situ orang akan membunuh dia. Perhatikan bagaimana responnya selalu dibandingkan dengan murid-murid lain. Di bagian lain nanti setelah Yesus naik ke surga, dia juga yang cepat tanggap, dia mau kembali ke profesi lama, mau pergi tangkap ikan. Itu sekelumit kehidupan Petrus, ciri-ciri khasnya, saudara. Dia bukan pendiam, yang duduk diam melipat tangan, tidak kerja apa-apa. Tapi dia murid Yesus yang cepat tanggap. Orang yang cepat tanggap seperti begitu, orang yang cekatan seperti itu biasanya disukai banyak orang. Ada orang senang kepada dia. Asal hal-hal yang dia lakukan positif. Cepat tanggap kalau melakukan hal-hal yang negatif, ya tentu tidak disukai orang. Apapun yang kita lakukan, kalau sifatnya negatif, pasti sudah. Kemana engkau pergi? Menyadari bahwa Yesus katakan dia segera akan pergi, maka Petrus bertanya, kemana engkau pergi? Saudara, Yesus berkata kepada Petrus bahwasanya, kemana aku pergi sekarang, engkau belum saatnya ke sana. Nanti baru engkau akan ke sana. Jadi sekarang belum waktunya. Lalu Petrus dengan sesumbar ingin katakan kepada Yesus, dia berkata demikian, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang?" Dikatakan lagi, "Aku akan memberikan nyawaku kepadamu." Di bagian lain dia berkata, "Kalau teman-temanku meninggalkan engkau, aku akan memberikan nyawaku kepadamu." Artinya, aku rela mati untukmu. Tetapi Yesus mengetahui bagaimana si Petrus itu. Dia tahu bahwa Petrus punya kelemahan.
Itu sebabnya maka dia katakan pada Petrus, nyawamu akan kau berikan kepadaku. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Di bagian lain berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, benar. Di saat-saat genting seperti itu, Petrus harus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Orang-orang berkata, aku mengenal engkau yang biasanya bersama dengan Yesus. Aku mengenal engkau yang biasanya bersama dengan Yesus. Tapi dia katakan, mungkin kalian salah lihat. Bukan aku. Engkau salah lihat. Orang yang salah. Dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, pada saat dia menyangkal Yesus 3 kali itu, maka dia pergi menangis, bercucuran air mata. Dia sadar, dia tahu bahwa dia tidak sanggup mengasihi Tuhan Yesus sepenuhnya. Saudara, di saat-saat kita mengenang kembali peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, di saat-saat kita mengenang kembali bagaimana Yesus itu berkorban untuk kita, bagaimana respon kita? Apakah kita hanya sekedar mengenang? Apakah kita hanya sekedar mengingat kembali? Saudara, kalau kita tidak benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Dia, maka respon mengingat kembali saja tidak cukup. Respon mengenal saja atau mengenang saja tidak cukup. Saudara, Petrus katakan, aku akan menyerahkan nyawaku untukmu. Di mulutnya berkata demikian, tapi di mulutnya juga dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, waktu kita sedang senang, waktu kita sedang sukses, waktu kita sedang bersuka cita, gampang. Tanda kutip kita katakan kita anak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan melindungi kita. Puji Tuhan, saya mendapatkan berkat Tuhan. Puji Tuhan, saya melayani Tuhan. Waktu kita mengalami semua kasih berkat Tuhan yang kita begitu senang menerimanya. Tapi pada saat kita susah, pada saat kita menderita, pada saat kita mengalami hal-hal yang menyulitkan, apa yang kita katakan? Apakah masih kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, percaya kepada Dia? Jangan seperti Petrus pada saat dia sedang mengalami kegentingan, dia sudah tinggalkan Tuhan Yesus. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saudara, kita jangan tertawain Petrus. Kita tidak berhak. Kita tidak berhak mengenyek Petrus. Kemungkinan besar kita barangkali lebih parah daripada Petrus. Berdoalah supaya kita jangan sampai terjatuh dalam pencobaan. Sangat mengerikan, saudara. Kepada waktu kesulitan kita bisa saja menyangkal Tuhan Yesus kalau tidak sungguh-sungguh bersandar pada Dia, tidak sungguh-sungguh mengasihi Dia. Saudara, Yesus sudah mati untuk kita. Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Dia berkorban untuk kita. Darahnya dicurahkan, dagingnya dihancurkan, semuanya untuk menggantikan kita. Dia begitu mengasihi kita. Apakah kita mengasihi Dia? Apakah kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Dia mengasihi kita 100%. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apakah kita tetap mengasihi Dia? Ini satu pertanyaan yang
selalu terngiang-ngiang dalam telinga saya. Saya tidak tahu pertanyaan ini terngiang-ngiang dalam telinga Anda tidak. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi dia? Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dia, kita akan selalu datang kepadanya. Kita senantiasa akan dekat dengan dia. Kita selalu berhubungan dengan dia. Komunikasi dengan dia. Sungguh-sungguh mengasihi dia. Itu artinya kita benar-benar mengasihi dia. Orang yang sedang berpacaran, orang yang sedang berkasih-kasihan, kalau dia katakan mereka sedang berpacaran, artinya mereka senantiasa berkomunikasi. Kalau berkesempatan bisa bertemu, bisa pergi bersama, cerita bersama, membagi kebahagiaan bersama, membagi kesulitan bersama, sama-sama berdoa, sama-sama menikmati sukacita dalam hidup. Tapi kalau satu dengan yang lain makin hari makin menjauh, itu berarti mau putus. Itu berarti renggang. Itu berarti sudah mau stop, tidak mau pacaran lagi. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus juga dengan demikian. Dan itu lebih penting daripada berpacaran, saudara. Kita hidup di dunia, koneksi kita itu seperti colokan listrik, colokan charger, itu kita hubungannya dengan Tuhan demikian. Kalau tidak dicolok, lama-lama baterainya akan habis dan mati. Demikian juga kita kalau tidak senantiasa setiap hari berhubungan, berkomunikasi dekat dengan Tuhan, energi kita, kekuatan kita, baterai kita akan habis dan akan mati, saudara. Itu sebabnya, saudara, mengasihi Tuhan itu perlu. Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Petrus berjanji mau mengasihi Tuhan. Tapi dia menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Untungnya, saudara, kalau kita perhatikan nanti dalam Yohanes 21. Bagaimana ketika dia sudah hampir putus asa, mau tinggalkan Tuhan, mau tinggalkan profesi lamanya, mau pergi menangkap ikan. Tuhan memanggil dia kembali. Tuhan mengadakan testing dalam hidupnya kembali. Tuhan mengadakan pembaharuan dalam hidupnya kembali dengan bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, Petrus dengan bercucuran air mata berkata, sudah pasti dia mengingat dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia katakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Dan pada saat itu, Tuhan ubahkan dia. Dia boleh melayani Tuhan dengan luar biasa. Dia pergi sampaikan firman Tuhan. Pergi berkhotbah, pergi KKR. Alkitab mencatat ada 3.000 orang bertobat, tidak termasuk anak-anak, tidak termasuk wanita. Luar biasa pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Simon Petrus. Jadi saudara, kita jangan merasa kecil hati. Tuhan mau pakai kita walaupun kita pernah gagal, seperti Petrus yang pernah gagal. Yang penting kita kembali mengasihi dia. Tidak seperti Yudas Iskariot yang hanya menyesal saja, tapi dia tidak kembali kepada Tuhan. Dia tidak bertobat. Dia hanya menyesal saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Dalam hidup, sepanjang hidup kami, biarlah kami tetap mengasihi Engkau. Kalau dalam hidup kami mulai
berkurang mengasihi-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami jangan sampai terputus hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami tetap setia kepadamu Tuhan. Kami mau seperti Petrus, pernah gagal tapi bangkit kembali. Bertobat, kami tidak mau seperti Yudas Iskariot yang sudah gagal, menyesal tapi tidak bertobat. Akhirnya Tuhan tempatkan di satu tempat yang layak, yang wajar untuk dia. Oh Tuhan, pakai hidup kami seperti Petrus, bangkitkan kami Tuhan, supaya kami tetap setia kepadamu, supaya kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita.